8 rahasia kun fayakun, menggetarkan jiwa, part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami Al-Faqir Mu'allim akan memberikan ijazah doa kun fayakun, karena sudah terlanjur kemarin kita membahas tentang kun fayakun yang dirusak oleh ya kunhi dan kun hijat. Kunhi, kun hijat, baru kun fayakun. Dua kata di depannya ini adalah kata yang luar biasa maknanya, bisa merusak makna kun fayakun. Oleh sebab itulah kami Al-Faqir Mu'allim akan membahas dan sekaligus mengijazahkan doa kun fayakun. Tetapi agar kaum muslimin wal muslimat, khususnya para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center ini paham betul makna kun fayakun, karena kun fayakun ini sangat mustajab, sangat mujarab, sangat cespleng luar biasa. Oleh sebab itulah maka harus berhati-hati dan harus paham tentang makna hakikatnya di dalam lafadz kun fayakun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa lafadz kun fayakun itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 8 tempat. 8 tempat. Oleh sebab itulah kita akan membahas 8 rahasia, 8 keagungan, keajaiban di dalam lafadz kun fayakun satu persatu. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-117. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Kun fayakunu. Yang artinya badi'us samawati, Allah yang menciptakan langit tanpa contoh, wal ardi, dan juga menciptakan bumi tanpa contoh. Wa idza qada, dan apabila telah menetapkan oleh Allah amran pada suatu urusan, amron pada suatu urusan. Jadi ini menggunakan lafadz qada. Ingat ya, menggunakan lafadz qada dari 8 tempat itu, 4 tempat menggunakan lafadz qada. Sedangkan satu tempat menggunakan lafadz innama amruhu, ya, innama amruhu idza arada syai'an. Kalau ini wa idza qada amron, wa idza qada, dan apabila telah menetapkan, menetapkan amron pada suatu urusan, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaqulu, berfirman oleh dia Allah, badi'us samawati wal ard, lahu, baginya amron itu, kun, jadilah oleh engkau, kun anta. Kemudian fayakunu. Fayakun ini ya, fa-nya adalah fa ibtidaiyah atau fa istinafiyah. Sehingga lafadz yakunu dibaca rofa, ya, bukan fayakuna. Kun fayakunu. Ini yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-117. Kemudian yang kedua di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-47. Lafadznya juga menggunakan idza qada amron. Qala Allah Ta'ala, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzdzalika yakhluqu man yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Ini menceritakan tentang kisahnya Sayyidah Maryam, yang artinya qalat, telah berkata oleh beliau Sayyidah Maryam, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li, bagaimana ada li untukku waladun, seorang anak, walam yamsasni, dan tidak pernah menyentuh kepadaku basyarun, oleh seorang pun. Qala, Allah Ta'ala berfirman,
Kadzalikillahu yakhluqu man yasha. Seperti itulah Allah menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Idza qada amran, menggunakan qada lagi ini. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Ini surat Al-Imran ayat yang ke-47. Kemudian yang ketiga di dalam surat Maryam ayat yang ke-35. Qala ta'ala ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Juga redaksinya menggunakan idza qada amran. Kemudian yang keempat, qala ta'ala huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-68. Jadi jelas ini yang perlu dipahami nih. Di dalam 8 tempat itu yang 4 tempat menggunakan idza qada amran, menggunakan qada. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Ya, ini yang perlu dipahami ya. 4 tempat menggunakan lafaz idza qada amran. Kemudian satu tempat nih dalam surat Yasin. Ya kan yang dihafal Yasin karena orang-orang di Nusantara ini kan sering yasinan. Makanya hafalnya ini seolah-olah innama amruhu saja dalam surat Yasin ayat yang ke-82. Qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an. Ini innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini saja yang sering dipahami, yang sering dihafal oleh orang-orang Islam di Nusantara. Padahal ini cuma satu. Ya cuma satu yaitu dalam surat Yasin ayat ke-82. Kemudian yang ke-6 tidak menggunakan qadha, tidak menggunakan innama amruhu ya, tetapi menggunakan yang lain. Coba perhatikan nih. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihi wassalam indallahi menurut Allah kamathali Adam, yaitu seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu telah menciptakan oleh Allahu pada Isa min turabin. Hunya kepada Adam min turabin dari debu dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian berfirman oleh Allah lahu kepada tanah itu kun fayakunu. Kun fayakunu. Ini dalam surat Al-Imran ayat ke-59. Kemudian yang ke-7 dalam surat Al-An'am ayat yang ke-73. Qala ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Tidak menggunakan idza arada syai'an atau amruhu atau qadha. Wa yawma yaqulu, ini rahasianya ini. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fis suri alimul ghaib wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-73. Kemudian yang ke-8 surat An-Nahl ayat yang ke-40. Qala ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ini menggunakan innama qauluna, sesungguhnya firman kami kata Allah li syai'in untuk sesuatu. Idza aradnahu, apabila menginginkan, menghendaki oleh kami kata Allah hu pada syai', an naqula, sekiranya berfirman oleh kami lahu kepada syai' itu kun fayakunu, sama kun fayakunu. Tetapi dari 8 ayat ini, dari 8 tempat ini masing-masing memiliki rahasia berbeda-beda. Oleh sebab itulah tidak mungkin semuanya akan kita jelaskan satu persatu dalam satu video, nanti durasinya akan berjam-jam. Ya kasihan yang memiliki paket data internet yang terbatas. Oleh sebab itulah kita buat part 1, kemudian akan kita lanjutkan part 2 dan seterusnya. Demikian, semoga nambah manfaat dan barokah fi din wa dunil akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.